Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu mau menyampaikan materi layanan klasikal yang berjudul Strategi Belajar Sesuai dengan Gaya Belajar. Tujuannya yaitu agar kalian dapat mengetahui dan memahami tentang gaya belajar serta strategi belajarnya untuk masing-masing gaya belajar tersebut. Sebelum layanan klasikal yang Ibu sampaikan materi tersebut kita mulai, kita mengadakan suatu briefing dulu sebagai pembukaan materi untuk mencairkan kebekuan atau suasana kelas agar lebih semangat sebelum materi layanan bimbingan dan konseling disampaikan. Silahkan tayangan video film gaya belajar kamu yang mana, silahkan kalian perhatikan, saksikan. Mau lulus UN, ketahui dulu gaya belajar yang efektif untuk kamu. Tipe gaya belajar auditory. Ciri-cirinya, suka membaca sambil bersuara. Taufik Ismail lahir di Bukit Tinggi 25 Menyukai musik. Silakan anak-anak bisa memperhatikan adalah gaya belajar setiap kita di sini. Gaya belajar satu dengan yang lain itu adalah berbeda-beda. Di mana saja, kapan saja mendengarkan musik. Lebih suka berkomunikasi melalui telepon. Vega lagi ngapain nih? Dengan misalnya dengan WA dan lain sebagainya. Enggak, ini sih aku lagi ngerjain soal bahasa Inggris. Itulah Susah contoh banget soalnya. gaya belajar. Oke, yaudah aku balik lagi Ada ke di dalam ya tayangan kalau gitu. video, bisa kalian saksikan biar kalian Fasih dalam berbicara. Efek nomor 15 tuh gimana sih caranya? Nah ini nih, kamu tuh harus baca dulu nih paragraf 1, 2, 3, 4-nya. Terus kamu jangan sampai kamu kelewatan deh pokoknya kalimat-kalimatnya. Bola matanya bergerak ke kanan dan ke kiri saat berpikir. Efek nomor 15 aku masih nggak ngerti nih, nanti malam janjian yuk kita belajar bareng. Bisa nggak? Tips cara belajar yang efektif untuk tipe auditory. Bawalah perekam suara saat belajar. Bentar Pak, saya rekam dulu ya. Boleh. Jadi, misalnya lagi ya. Jadi Candi Borobudur merupakan salah satu Belajar dengan cara tanya jawab ala guru dan murid. Sekarang kita belajar jadi guru dan murid ya. Nih, sekarang kita belajar sistem transportasi aja. Jadi urutan itu Lakukanlah apa yang kamu ingin. Ingat, Majas adalah bahasa yang dipergunakan secara menghafal dengan suara yang keras. Paguyuban merupakan kelompok masyarakat yang ikatan sosialnya didasari oleh ikatan Itu tadi tips untuk gaya belajar auditory. Tunggu tips gaya belajar lainnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan follow EduLab Indonesia. Apakah kamu masuk ke dalam tipe gaya belajar kinestetik? Ayo ketahui ciri-cirinya berikut ini. Yang pertama, suka berolahraga. Biasanya kamu suka beberapa kegiatan olahraga sekaligus dan rajin menjalankannya. 2. Tidak bisa diam. Orang kinestetik biasanya cenderung aktif dan susah untuk disuruh diam. Yang ketiga, tulisannya kurang bagus.
Seringnya sih orang kinestetik memiliki tulisan yang agak sulit dibaca. Fek, pinjam catatan kamu yang tadi dong. Tulisan kamu, ini apa ya bacanya? Yang berikutnya, pandai meniru mimik muka orang lain. Orang kinestetik biasanya unik dan punya kemampuan untuk menirukan mimik muka seperti ini. Tipe belajar ini Lebih suka mencoba-coba atau trial and error. Biasanya mereka lebih suka mencoba-coba, kalau gagal dicoba lagi sampai berhasil. Tempo bicaranya lambat. Orang kinestetik kalau ngomong itu biasanya lambat. cara lambat bisa Fek, kalian karnivora itu apa sih? Jadi, karnivora itu adalah hewan yang Tetapi ia lebih mudah mengatakan apa yang ia pikirkan daripada menuangkannya dalam tulisan. kelamaan ditulis aja deh. Gak bisa. Berikut ini cara belajar yang efektif untuk tipe gaya belajar kinestetik. Carilah manfaat dari ilmu yang akan dipelajari. pelajari. Apa ya manfaat belajar biologi? Bukan perhatikan video. Perbanyak frekuensi break atau jeda istirahat dan lakukan aktivitas ringan saat belajar. Contohnya, jika kalian perhatikan video yang ada di tayangan ini, Orang kinestetik harus terus bergerak, maka kamu bisa menulis sambil mendengarkan guru saat menerangkan. dengarkan sambil Saat kamu akan menghafal, kamu bisa menulis di udara agar mudah mengingatnya. Fek, tadi tuh yang makan tumbuhan tuh pasti herbivora ya? Itulah tips cara belajar yang efektif untuk tipe gaya belajar kinestetik. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan follow sosial media EduLab lainnya. Mau lulus UN? Ketahui dulu gaya belajar yang efektif cari dulu untuk gaya kamu. belajar yang efektif untuk Berikut kalian. ini tipe gaya belajar Kalau visual ingin lulus UN, yang tipe ciri-cirinya gaya belajar visual. suka membaca buku. Biasanya lebih suka berkomunikasi Suka secara tertulis. berkomunikasi secara Weh, lagi ngapain nih? Yaudah deh, aku balik lagi ke depan ya. Cenderung menyukai lukisan. Cenderung berpenampilan sangat rapi. memiliki tulisan yang relatif. Biasanya punya tulisan yang bagus loh. Kalau kamu punya ciri-ciri kayak gitu, ini tips belajar yang cocok buat kamu. Belajarlah menggunakan buku yang berilustrasi dan banyak warna. Menandai dengan warna Tandai pada bagian materi yang kamu anggap penting. cara belajar ini adalah menandai bagian yang penting. Contohnya, sesuatu yang penting bisa kalian tandai dengan warna, pita warna. Perhatikan penerangan saat belajar. Cahaya. Usahakan belajar di tempat yang terang ya. Hindari polusi visual. Hindari polusi visual ya. Gunakan itu secara tertulis. Kalau kamu punya ide, jangan lupa ditulis ya. Tahu mind map nggak? Mind map adalah rangkuman materi yang disertai dengan gambar. Itu tadi tips untuk gaya belajar visual. Tunggu tips untuk tipe gaya belajar lainnya ya. Kalau
Ya, itu tadi tayangan video. Sekarang kita lanjutkan ke materi persepsi. Pada esensinya, belajar itu dilakukan oleh semua makhluk hidup. Untuk manusia, belajar adalah proses untuk mencapai berbagai kemampuan, keterampilan, serta sikap. Mulai dari bayi hingga remaja, seseorang akan terus belajar. Ketika dewasa, diharapkan individu akan mahir dengan tugas-tugas kerja tertentu, serta keterampilan fungsional yang baik. Dalam belajar, terkadang ada beberapa orang yang mengalami kesulitan dalam usaha memahami sesuatu atau ia merasa kesulitan dalam pelajarannya. Padahal sebenarnya mereka mempunyai kapasitas kemampuan yang rata-rata atau tidak memiliki hambatan cacat fisik atau mental. Hal ini disebabkan karena setiap orang mempunyai gaya belajar yang tentunya berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita bahas tentang ciri-ciri belajar atau hakikat belajar. Pertama, adanya kemampuan baru atau perubahan tingkah laku bersifat pengetahuan kognitif, keterampilan psikomotorik maupun nilai sikap afektif. 2. Perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. Jadi belajar itu tentunya tidak hanya sesaat saja, namun terus-menerus berkesinambungan. Yang ketiga adalah perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh sekali terhadap interaksi dalam belajar. Yang keempat adalah perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan. Nah, selanjutnya hakikat belajar tentunya adalah suatu proses usaha yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus melalui bermacam-macam aktivitas dan pengalaman guna memperoleh pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku yang lebih baik. Kebiasaan belajar. Sering kita membaca buku pelajaran berkali-kali tapi tetap saja tidak dapat mengingatnya. Udah belajar tapi kok nggak mau masuk di otak. Atau kadang kita sudah mendengarkan penjelasan dari guru namun sulit untuk memahaminya. Nah, pengertian gaya belajar. Nah, untuk membahas masalah pengertian gaya belajar, kita bisa berlanjut di materi berikutnya, waktu yang akan datang.